Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Demokrat serang balik, serang Mukidi, dan tampaknya ini luka lama terkuak kembali. Kemungkinan perih lah ya. Dan apakah ini saatnya balas dendam? Ya, Demokrat dulu dikuyo-kuyo sama Muldoko, dan tampak itu adalah ulah dari Mulyono atau Joko Widodo ya. Berkali-kali masuk ranah hukum ya. Muldoko, orang yang tidak ngerti apa-apa tentang Demokrat, tiba-tiba mau merebut Demokrat ya. Dan saat itu apakah Muldoko itu sendirian? Ya, tidak mungkin. Dia hanyalah KSP. Di belakangnya pastilah ada orang kuat, orang besar ya, yang memberikan arahan dan bahkan memberikan dana gitu kan, untuk kongres, untuk apa, bagaimana PAN itu juga diambil dari Amin Rais. Kena deh PAN itu, kalah Amin Rais karena mungkin orang-orang PAN kelewat pragmatis saat itu, dan Amin Rais mungkin tidak semoncer pada era reformasi. Lah di belakang SBY ini, di belakang Demokrat ini ada SBY, figur yang memang tampaknya masih sangat dihormati ya. Ini saya kira adalah luka lama, dan sekarang Ibas ya, anaknya SBY, pentolan Demokrat, ingin menempuh jalur hukum ya. Pertimbangkan jalur hukum. Siapa yang kena jalur hukum? Kalau tudingan ini berasal dari Jokowi langsung, ya Jokowinya yang harus ditempuh jalur hukum ya, harus diperkarakan gitu. Karena AHY menyebut bahwa tudingan Partai Biru Demokrat itu adalah terlibat dalam persoalan ijazah palsu, itu adalah fitnah yang keji katanya. Ya, dan kalau sudah fitnah yang keji itu ya, sudah saatnya gelandang itu Jokowi ke pengadilan kan. Jokowi mengatakan langsung tuh ada orang besar di balik isu ijazah palsu, termasuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Apakah Jokowi sekedar ngomong? Saya kira juga dia punya sumber-sumber intelijennya sendiri sehingga dia ngomong seperti itu ya. Masih sangat rumit pemirsa, tetapi menjadi menarik kalau benar bahwa Demokrat ini mau melakukan serangan balik kepada Jokowi ya. Luka lamanya memang bisa menjadi amunisi besar. Ternyata Jokowi seperti ini dari dulu sampai sekarang kan. Begitu kan ya. Saatnya kita, ketika Jokowi tidak punya kuasa dan Demokrat cukup dekat dengan Prabowo, kalau kita lihat bagaimana perilaku Prabowo kepada AHY dan juga kepada SBY, saya kira kalau siapa yang harus ditendang dari istana, kemungkinan besar adalah Jokowi. Kemungkinan besar, normalnya begitu kan, kalau kita lihat perilaku yang ada. Tetapi kalau Prabowo melihat bagaimana Jokowi mengambil peran besar dalam membuat dia menjadi presiden, ya kan? Karena itu sampai hari ini mungkin suruh cium tangan Jokowi aja masih cium tangan itu ya. Prabowo aja ngomongnya aja menggebu-gebu gede gitu kan, tapi nyalinya nggak ada. Dan tampaknya mungkin Prabowo menikmati kalau ada pertarungan antara Jokowi atau partainya, orang-orangnya Jokowi dengan Demokrat. Ini menjadi sangat seru pemirsa. Kita tahu semua saat Demokrat dulu dikuyo-kuyo oleh Muldoko ya kan, Demokrat itu punya banyak dukungan. Tetapi ketika Demokrat itu kemudian masuk ke grupnya Jokowi, turun itu pemilu. Hasil dari Demokrat itu karena masuk ke dalam kubu itu. Nah, mungkin ini juga menjadi kalkulasi dari Partai Demokrat itu sendiri. Ya, ketika dia diperlakukan itu, sudah tidak diperlukan juga Jokowi. AHY juga tidak perlu mungguk-mungguk kepada Jokowi. Ya, tidak seperti tempo hari gitu kan. Ya, ngapain kan? Nah, saya melihat Demokrat lebih realistis. Ya, tidak ada istilahnya hutang budi. Saya habis dilukai seperti itu. Itu berbeda cara hitung-hitungannya dengan Prabowo. Prabowo dikuyo-kuyo Jokowi berkali-kali. Tetapi satu jasa Jokowi sudah membuat dia
bertekuk lutut gitu. Kalau Demokrat enggak. Nah, dan nada yang dikemukakan oleh sejumlah elit Demokrat, ya, satu persatu mengeluarkan pernyataan ini dan itu, dan pada akhirnya kemudian mereka siap untuk memberikan serangan kepada Jokowi. Luka lama terkuak kembali, saatnya balas dendam dihidupkan lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.